Bab 420 Belenggu. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Hembusan angin hampa yang menindas menekan aku dari segala arah, membutakan dan memekakkan telinga aku. Aku tidak bisa merasakan apa-apa selain detak jantungku yang cepat dan logam dingin yang menekan pergelangan tanganku. Bahkan keheningan lautan yang ada di mana-mana yang memukul-mukul pantai menjadi kabur. Kalian berdua, siapkan tempus warp untuk bepergian. Teredam oleh mantranya, suara Wolfram terdengar jauh, nyaris tak terdengar. Sisanya, di sini. Aku akan menurunkan mantranya. Lucuti dia dan pindahkan dia keluar perisai. Skite Dragot Fritra akan segera hadir. Kegelapan berubah, berputar-putar seolah digerakkan oleh angin. Aku merasakan cengkeramannya pada aku berkurang dan memuluskan ekspresi aku, tidak mau memberi Wolfram kepuasan melihat aku berjuang. Saat mantra angin hampa memudar, tangan yang kuat memegang lenganku, dan sesuatu yang tajam menusuk punggungku. Sungguh anti-klimaks, renung Wolfram, mengamatiku. Aku akui, aku memang mengidolakanmu ketika kita masih muda. Sekarang, aku tidak tahu kenapa. Aku mengangkat daguku, tidak menjauh dari tatapannya yang menakutkan atau kata-katanya. Tetap saja, kamu adalah hadiah yang cukup untuk Dragot. Dengan sedikit insentif, aku membayangkan ada banyak hal yang dapat kamu ceritakan kepada kami tentang operasi Seris. Aku tidak melawan para penyihir yang menahanku, membiarkan lenganku terkulai dalam cengkeraman mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, kataku, menahan getaran dari suaraku. Sesuatu yang kecil dan terang menangkap matahari di atas dan di belakang Wolfram, dan aku tegang. Mana melonjak, dan seberkas cahaya hitam ditembakkan darinya. Wolfram, yang merasakan mana, meringis kaget saat dia berputar, mencoba menyulap perisai api jiwa pada detik terakhir. Soulfire melewati tepat di atas perisainya, memukulnya di dasar salah satu tanduk. Dengan suara retakan yang menggema, klakson itu pecah, berputar ke dalam pasir. Wolfram melolong kesakitan saat matanya melebar karena marah. Bala bantuan. Salah satu penyihir berteriak, melepaskan lenganku saat mereka menyulap mantra. Benda tajam di punggungku menjauh, hanya menyisakan satu mage yang masih memegangiku. Aku mendorong siku ke hidungnya, menjentikkan kepalanya ke belakang, lalu merenggut ke depan di luar kendalinya. Bilahku tergeletak di tanah di dekat kakiku, terlepas dari genggamanku oleh borgolnya. Menangkap pisau dengan jari kaki, aku menendangnya tegak sehingga gagangnya tersangkut di pasir dengan pisau merah tua yang panjang mengarah lurus ke atas. Ada semburan mana kedua, tetapi tombak api jiwa terbang beberapa kaki ke kiri Wolfram. Itu melewati perisainya dan mengenai pedangku. Baja merah itu meledak menjadi api jiwa hitam. Dengan segenap kekuatanku yang tanpa mana, aku mengarahkan rantai itu ke ujung pedang yang terbakar, dan beberapa hal terjadi sekaligus. Keempat penyihir itu berteriak di sekitarku, terjebak di antara mencari penyerang mereka di sekitar kami dan menghentikanku untuk melarikan diri. Wolfram mengangkat kedua tangannya, yang satu memancarkan perisai api, yang lain, menunjuk ke arahku, berputar dengan angin hampa. Memanfaatkan kumpulan mana yang terbatas yang telah aku masukkan ke dalamnya, dua pecahan perak tambahan dilepaskan dari penyangga dan meluncur ke orbit di sekitarku, menembakkan tombak api hitam. Wolfram bereaksi dengan kecepatan kilat, membentuk kembali mantranya dan menggabungkannya menjadi pusaran angin dan api pucat, menyerap rentetan serangan. Ujung pedangku bersarang melalui satu mata rantai di rantai borgol. Denyut nadiku melonjak saat gagang pedang tenggelam lebih dalam ke pasir, mematikan kekuatan seranganku ke bawah. Kemudian tersangkut, ditopang oleh sesuatu yang keras lebih dalam. Api mencakar melalui baja yang dijiwai, dan rantai itu hancur dengan percikan api yang terang. Sesuatu yang dingin dan tajam menebas pinggulku, dan aku mengelak ke depan, menarik pedang merah dari pasir dan menebas ke belakang saat aku bergerak. Tombak bergagang baja memblokir seranganku yang terburu-buru. Akhirnya, aku melihat dengan baik empat penyihir Redwater yang mengelilingi aku, perisai, dua kastor, dan striker. Kedua kastor memegang api di tangan mereka. Striker sudah memutar tombaknya untuk menyerang. Pasir membentuk cakram logam dan melayang untuk mempertahankannya saat perisai mundur ke jarak yang aman. Mereka adalah penyihir yang kuat, dan saat inderaku akan mana kembali, aku merasakan kekuatan mereka. Tanda tangan mana mereka menyarankan lambang, tapi Seris telah mendorong pasukan kami untuk menutupi rune mereka, jadi aku tidak yakin. Perisai pusaran di sekitar Wolfram meledak keluar. Menyulap Soulfire di sepanjang pedangku, aku menusuk ke tanah. Perisai api muncul di sekelilingku. Pecahan orbit ketiga, yang telah hilang, saat menuruni sisi tebing, melayang melewati Wolfram untuk bergabung dengan dua lainnya, dan mereka bergeser ke posisi tepat di luar perisai, mana mereka beresonansi satu sama lain. Aku mengertakkan gigi saat aku berjuang untuk mempertahankan fokus pada Soulfire dan artefak. Saat gelombang kejut menghantam, orbital mengirimkan gelombang mana untuk melawannya. Mereka bertahan selama 1 detik penuh sebelum tersingkir dari posisinya dan terlempar ke belakangku. Aku bersiap untuk benturan saat perisai api jiwa yang keluar dari pedangku bergetar, retak, dan kemudian berkobar. Tapi kekuatan mantra Wolfram yang tersisa hanya cukup untuk membuat rambutku melambai ditiup angin sepoi-sepoi. Para penyihir berkerumun di belakang beberapa cakram logam, dan perisai mereka berkeringat deras.
Wolfram rupanya rela menghancurkan anak buahnya sendiri tanpa berpikir dua kali. Aku ragu kau akan diterima di pesta berdarah Fritra lagi dengan berpenampilan seperti itu, kataku, berdiri dan mengangkat pedangku untuk menunjuk tanduknya yang hancur. Gelang itu menarik manaku, dan ketiga orbital terbang kembali ke tempatnya, melayang di sekitarku secara defensif. Geram Wolfram sambil meraba stup yang patah itu. Jadi, aku bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Aku seharusnya sudah menebak. Apakah kamu menyembunyikan tanduk kamu juga? Apakah itu gelang yang ada di lenganmu atau ia memusatkan perhatian pada liontinku, yang terlepas dari bajuku dalam pertarungan pernak-pernik kecil di lehermu itu? Sebuah ilusi. Itu akan menjadi cara seris. Ayolah, aku ingin melihat siapa yang sebenarnya aku lawan. Tunjukkan padaku, demi masa lalu. Sayang sekali kamu memutuskan untuk menjadi anjing pangkuan Fritra. Aku menyulap Soulfire di sepanjang pedang merah lagi, menyebabkannya menggeliat dengan api hitam. Penyihir lainnya menahan diri, menunggu perintah Wolfram. Sekarang aku bisa melihat perahu di kejauhan, sedang didayung dengan cepat di sepanjang pantai. Jika kamu pernah benar-benar mendengarkan apa yang Seris coba ajarkan kepada kamu, kamu bisa menjadi lebih dari itu. Wolfram menyulap api hitam di masing-masing tangannya saat dia menyesuaikan posisinya. Aku pikir kamu akan menemukan aku belajar lebih banyak dari kamu. Kepada tentaranya, dia membentak, bawa dia. Bunuh dia jika perlu. Striker yang memegang tombak menerjang ke depan. Baut api kembar mengikuti, menelusuri busur halus di udara saat mereka melewatinya di kedua sisi. Di kejauhan, panel mana yang besar dan transparan berkilauan di atas lubang yang ditahan di perisai Seris, dilemparkan oleh salah satu dari dua orang yang bertanggung jawab atas tempus warp. Yang lainnya, seorang caster, menyulap awan kabut hijau kaustik untuk menodai udara dan membuat jalan menuju mereka tidak bisa dilewati. Dua baris Soulfire bertemu dengan baut api, diluncurkan dari orbital. Soulfire membakar mantra menjadi nol. Sinar ketiga menargetkan Striker. Ketika salah satu cakram logam meluncur ke posisi untuk mempertahankannya, api jiwa menghanguskannya, tetapi Striker itu cepat, dan dia sudah mengelak. Tetap saja, api membakar tanah di kaki caster, membuat mereka melompat mundur dan mengganggu mantra mereka berikutnya. Di belakangku, Wolfram mengayunkan kedua tangannya ke depan, melepaskan semburan api jiwa yang mendorong embusan angin hampa. Aku menerjang untuk menemui Striker. Tombaknya dijilat 2 kali, 3 kali, 4 kali, secepat sambaran petir. Aku menangkis setiap serangan tanpa menghentikan langkahku, api jiwa menyelubungi senjataku yang membakar tombak sehingga ketika dia menusukkan untuk kelima kalinya, hanya ujung pendek dari baja yang hancur yang tersisa. Dia terlambat menyadari ketidakberdayaannya, dan ujung pedangku dengan mudah membelah seragam lapis baja, mana, daging, dan tulangnya. Di belakang pedangku, sebuah bulan sabit api hitam meluncur ke arah kedua caster. Peluru api kuning cerah ditembakkan kembali, beterbangan di sekelilingku, beberapa menghanguskan dagingku. Semua cakram logam bergeser ke posisinya untuk memblokir api jiwa, tapi itu tidak cukup kuat. Tidak hampir. Api hitam melahap perisai, lalu caster di belakang mereka, dan rentetan peluru berhenti. Perisai berbalik untuk lari. Saat aku fokus pada punggungnya, aku menarik 3 orbital, seperti menekan pelatuk panah, dan 3 sinar api hitam menembusnya. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Menyalurkan mana ke salah satu rune aku menyulap angin untuk mendorong tumit aku, mempercepat penerbangan aku saat Soulfire Wolfram menjilat punggung aku. Aku tidak punya pilihan selain bergegas langsung ke awan asam mana atribut air. Itu mendesis dan muncul di mana yang menutupi tubuhku. Di sisi lain perisai, berdiri di atas tonjolan batu di depan tempus warp, caster melambaikan tangannya dan awan mengembun menjadi tetesan hujan yang kental, yang segera mulai membakar perlindunganku. Melepaskan api jiwa yang melingkari pedangku sehingga aku bisa fokus pada mantra atribut angin dan orbital, aku membidik 2 penyihir di luar perisai. Tombak api kembar merobek penghalang yang dilemparkan oleh perisai mereka, membakar lubang besar di dada masing-masing penyihir. Orbital terakhir ditembakkan ke belakang secara membabi buta karena aku berharap dapat mengganggu konsentrasi Wolfram. Aku merasakan jiwanya berbenturan dengan jiwaku saat neraka melonjak. Mengambil risiko melirik ke belakangku, aku melihat efek penuh dari mantranya untuk pertama kalinya. Tengkorak besar berasap, mulutnya lebar dan matanya kosong seperti kematian, mengikuti jejak api jiwa murni sepanjang 20 kaki, mendekati aku. Serangan orbital menghilang ke dalam mulut tengkorak yang terbuka, tidak pernah mencapai Wolfram. Aku bertujuan untuk tembus warp. Dengan jalan yang jelas, tidak ada alasan untuk berdiri dan melawan. Tidak saat Skite mendekatiku. Sebutir mana gelap terkondensasi di udara di atas bukaan. Garis-garis liar angin hampa mulai terhuyung-huyung keluar darinya, berputar ke bawah sampai menyentuh tanah untuk membentuk topan yang menghalangi jalan. Aku berlari lurus ke arahnya sambil mengingat orbital, mana atribut angin mendorongku maju lebih cepat dengan setiap langkah. Mereka masuk ke tempatnya di penyangga, dan aku melepaskan mana dan konsentrasi yang menggerakkannya tepat saat pedangku menyala dengan api jiwa sekali lagi. Menebas udara dengan pedangku, aku merasakan sensasi kesuksesan saat Soulfire mengukir artefak yang mereka pasang untuk menahan penghalang Seris tetap terbuka. Logamnya meleleh seolah-olah itu mentega Wogard, dan lengkungannya runtuh. Perisai di sekelilingnya tertekuk, mendorong ke dalam.
Di pinggiran aku bisa melihat kegelapan mantra perambahan mulai mengelilingi aku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Membungkus diriku dengan angin, aku melompat, membuat diriku sesempit dan seaerodinamis mungkin, menembak ke depan seperti anak panah. Perisai menutup di sekelilingku. Aku segera dijemput oleh topan angin hampa, yang memotong mana angin aku sendiri dengan mudah. Indra aku terhuyung-huyung sesaat ketika aku berputar dari ujung ke ujung, kemudian topan melepaskan aku. Menangkap keseimbangan aku memutar tubuh aku untuk mendarat dengan kedua kaki berjongkok, satu tangan menekan pasir untuk stabilitas. 50 kaki di lautan, tempus warp tercebur ke dalam air. Itu telah diangkat oleh topan, lalu terlempar saat momentum angin menghilang. Perutku terjun dengan itu. Jika itu membuatmu merasa lebih baik, kami tidak memprogram tempus warp, Lady Chaira, kata Wolfram dari sisi lain perisai. Kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Aku tidak memberinya kata-kata. Dia bukan lagi ancaman bagiku. Namun, kapal yang mendekat. Perahu itu cukup dekat sekarang sehingga aku bisa merasakan tanda tangan mana yang keluar darinya. Bahkan saat aku melihat, sebuah siluet, entah bagaimana masih tampak besar bahkan dari jarak sejauh itu, melayang dari geladak dan meluncur ke arahku, tanduk oniks berkilauan. Berfokus pada riak yang masih bergulung menjauh dari tempat tempus warp tenggelam di bawah air, aku berlari di sepanjang bebatuan ke arahnya, menyimpan pedangku saat aku berlari. Ada gelombang mana, dan batu-batu di bawah kakiku terangkat, berguling menjauh dariku seperti geladak kapal. Aku akan terjun terlebih dahulu ke batu bergerigi jika bukan karena mana atribut angin yang sudah ada di sekitar kakiku. Mendorong melawan udara itu sendiri, aku melompat ke perairan terbuka, menarik tubuh aku ke posisi menyelam yang ramping. Saat aku menyentuh air, aku membidik jauh di bawah ombak yang terus bergulung. Dingin yang membekukan menggigit kulitku, dan tarikan air menarik rambut dan pakaianku, mengancam untuk menarikku pergi. Aku menjelajahi dasar laut untuk mencari tempus warp, tetapi kemiringannya tajam menjauh dari pantai, semakin gelap dan semakin gelap saat semakin dalam. Memperkuat penglihatanku dengan mana, aku mengintip melalui kegelapan, mencari artefak berbentuk landasan kasar. Awan lumpur menutupi tanah, tetapi ada pancaran mana yang halus di dalam awan. Berfokus pada itu, aku mendorong lebih keras, berenang secepat yang aku bisa, terlalu menyadari tanda tangan mana skite yang semakin dekat setiap detik. Menggunakan mana atribut angin untuk menyebabkan arus, aku mendorong lumpur yang mengambang. Warp tempus mencuat dari tanah lunak, setengah tenggelam ke dalam tanah. Lusinan goresan telah dicetak ke permukaan dari angin kosong, cocok dengan lusinan bekas luka di sekujur tubuh aku. Tolong bekerja, pikirku, bayangan skite bergerak melintasi bagian atas air dalam penglihatan tepiku. Aku yakin Wolfram berbohong tentang tidak mengaktifkan tempus warp. Jika tidak, dia tidak akan terus berbicara. Dia mencoba untuk terlibat dengan aku dan menahan aku di sana. Mereka tidak bisa membuat jebakan mereka sampai Wolfram tiba dan perisai terbuka, dan itu akan menimbulkan kecurigaan untuk mencegah penyihir lain menyiapkan artefak. Atau begitulah yang aku harapkan. Tanah di sekitar tempus warp bergerak tiba-tiba. Mana membengkak melalui tanah, dan tangan raksasa yang terbuat dari besi hitam terbentuk, dengan artefak di telapak tangannya. Tangan kedua meninju di bawah aku, membanting ke aku dan mengirim aku berputar melalui air yang gelap. Gelembung pecah dari bibirku saat aku terengah-engah, setiap tulang di tubuhku terasa sakit karena kekuatan pukulan itu. Ketika aku terhuyung-huyung, tangan itu mencengkeram aku, meremas, dan lebih banyak gelembung keluar dari mulut aku saat itu menghancurkan udara dari paru-paru aku. Kedua tangan mulai bergerak ke atas menuju permukaan, tetapi aku hampir tidak dapat melihatnya melalui bintang-bintang yang berkilauan di belakang mata aku. Mengumpulkan kekuatan terakhirku, aku menekan tanganku sendiri ke besi darah yang menahanku. Mataku terpejam. Aku mencari keyakinan bawaan yang selalu meyakinkan aku bahwa aku dapat melakukan apapun yang aku coba. Keputusasaan menahannya. Jadi aku meraih kemarahan aku sebagai gantinya. Pikiranku menjadi kosong. Kecuali mana, api jiwa yang membara dalam darahku, hatiku, dan intiku. Itu, aku memeluk. Aku memegangnya dengan seluruh keberadaan aku, mengumpulkan setiap ons kekuatan aku, dan mendorong. Api hitam keluar dari tanganku. Air mulai mendidih dengan liar saat dihancurkan. Soulfire memakan besi darah. Tangan itu bergetar di bawahku. Logam mulai larut. Genggaman berkurang. Sebuah corong angin mencambuk air laut menjadi hiruk-pikuk, melepaskanku dari cengkeraman tangan raksasa itu dan menembakku langsung ke sisi lain, dan tempus warp tertahan di telapak tangannya. Aku membantingnya, berebut untuk mencapai tempus warp yang disematkan di bawah jari-jari logam yang tebal. Paku meletus dari permukaan tangan. Aku merasakan sakitnya, melihat jejak merah di air, tetapi tidak punya waktu untuk memeriksa sifat luka aku. Jari-jariku yang meraba-raba menemukan kontrolnya. Aku merasakan, bukannya mendengar, percikan dari atas. Ditarik seolah-olah oleh gravitasi, kepalaku menoleh sehingga aku bisa melihat ke atas. Bentuk skite Dragot Fritra yang besar dan berotot melaju ke bawah melalui air seperti peluru. Matanya berkilau seperti batu rubi, dan ada lambang putih yang keluar dari tanduknya karena kecepatannya. Salah satu tangannya terkepal erat, dan tangan lainnya ditarik ke belakang seolah hendak memukul lalat.
Tekanan auranya yang menghancurkan sudah cukup untuk membuat jantungku berhenti, tetapi kemarahan tanpa filter dalam ekspresinya yang menguras semua kehangatan dariku. Tinju besi darah di sebelahku mengepal lebih keras. Logam menjerit melawan logam saat permukaan tempus warp mulai ambruk. Gemetar, aku mengaktifkan artefak. Dunia direnggut dariku, atau aku darinya. Tidak ada udara di paru-paru aku. Seluruh tubuhku meletus kesakitan. Aku pikir prosesnya pasti gagal. Butuh waktu terlalu lama. Semuanya gelap. Tubuhku terciprat, basah dan berat, membentur batu, tapi aku tidak punya angin lagi untuk dihempaskan dariku. Terengah-engah, meronta-ronta dan gagal menghirup udara, aku membuka mata, tidak yakin kapan aku menutupnya. Aku tidak mengerti apa yang aku lihat. Tanganku mencengkeram dadaku, tubuhku sangat membutuhkan oksigen. Akhirnya, napas datang. Samar-samar, aku menyadari sesuatu yang keras dan tajam menekan pipiku. Tombak. Tanpa bergerak, tatapanku mengikuti garis setengah panjang tombak ke pria yang memegangnya. Aku mendaftarkan rambut pirang dan mata hijau, gelap dalam cahaya redup. Minggir, Fritra, dan aku akan menjepitmu ke lantai, katanya, suaranya terdengar menggelegar. Suara-suaranya, pemandangan dirinya dan sekitarnya, melebur bersama rasa sakit dan kelelahan menjadi kekacauan. Aku berkedip beberapa kali, fokusku bergerak ke dalam. Setiap napas datang dengan rasa sakit yang dalam yang menunjukkan tulang rusuk patah, dan aku telah ditusuk oleh paku besi darah di kedua kaki, samping, dan bagian dalam lengan kiri aku. Tapi semua luka ini dangkal dan akan sembuh seiring berjalannya waktu. Aku tidak akan mati. Dengan asumsi, tentu saja, Dicatian ini tidak menindaklanjuti ancamannya. Aku bukan musuhmu, kataku, menjaga suaraku perlahan dan mantap saat aku menatap mata pria itu. Yang lain juga mendekat. Dwarf, menurut kekar mereka, tebakku. Semoga itu berarti aku berada di tempat yang tepat. Namaku Caira dari Highblood Denoir. Aku datang mencari. Kau seorang Fritra, bentak pria itu. Aku bisa menebak dengan cukup baik mengapa kamu ada di sini. Dia mengerutkan kening, fokus pada lukaku. Meskipun kamu tidak terlihat dalam kondisi apapun untuk menyerang kami. Aku menarik napas dalam-dalam, memantapkan, tidak mampu menahan seringai dari wajahku akibat rasa sakit di dada dan tulang rusukku. Silakan, bawa tombaknya, Arthur Lewin. Dia mengenal aku. Aku yakinkan kamu bahwa Arthur tidak ada di sini, kata pria berambut pirang itu. Namun, yang membuatku lega, dia mencabut tombak itu, menjaganya tetap mengarah ke inti tubuhku, tetapi setidaknya itu tidak lagi menusuk kulitku. Waktu yang tepat bagi seorang mata-mata untuk mencoba masuk ke Fildorial, terutama mata-mata yang menampilkan dirinya terlalu lemah dan terluka untuk menjadi ancaman bagi kita. Dia mencibir. Mungkin akan menjadi rencana yang lebih bijak untuk mengirim seseorang tanpa tanduk setan yang tumbuh dari tengkorak mereka. Sejenak bingung, aku meraih liontin yang biasanya tergantung di leherku. Itu hilang. Aku mulai duduk, tetapi tombak menekan sisi leher aku. Aku mengulurkan kedua tangan. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu, atau siapapun di sini. Arthur adalah temanku. Aku menghentikan kata-kataku. Aku hampir menyatakan bahwa aku bekerja dengan skiteseris, tetapi aku tidak yakin bagaimana informasi tersebut akan diambil. Dia menghabiskan waktu di Alakria, kamu harus tahu ini. Kami bertemu, bepergian bersama. Jika kamu mau. Seperti yang aku katakan, setelah pria itu lagi, Arthur tidak ada di sini. Mungkin kamu adalah temannya. Mungkin kamu adalah iblis pembohong. Sampai kami tahu pasti, kamu akan menunggu di ruang bawah tanah. Dia melangkah mundur dan memberi isyarat dengan tombak. Perlahan, aku berdiri. Selusin sumber rasa sakit mekar panas dan cerah di sekujur tubuhku, dan aku menarik napas tajam di antara gigi yang terkatup. Belenggu penekan mana? Pria itu memerintahkan. Ketika seorang kurcaci berbaju besi berat berdenting dengan sepasang, aku hampir menertawakan ironi itu. Aku mengulurkan pergelangan tangan aku, yang sudah diikat dengan borgol yang patah dari Alakria. Dwarf itu menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Dia sudah memakai sepasang, Jenderal Byron. Bukan buatan Dicatian, dari kelihatannya. Ujung tombak berdentang pada borgol yang patah saat pria pirang itu memeriksanya. Jenderal Byron. Kamu Lance Byron Wickes, kataku saat dia mengisyaratkan bahwa kurcaci itu harus membelengguku. Saat dia menamparkan logam dingin di pergelangan tangan aku menambahkan, seperti yang aku katakan, aku adalah teman Arthur. Aku juga, jawabnya, hanya mengarahkan ujung tombaknya ketika kurcaci itu mengangguk untuk memastikan belengguku terpasang dengan kuat. Tapi aku juga pelindung Dicaten, sementara kamu berbagi pandangan dengan musuh kita. Jika kata-kata kamu terbukti benar, aku akan menawarkan permintaan maaf aku. Sampai saat itu, kamu adalah seorang tahanan. Lance Byron memegang belenggu dan memeriksa lukaku sejenak. Kirim untuk Emitor. Dia sepertinya akan kehabisan darah jika kita meninggalkannya tanpa mana di dalam sel. Salah satu kurcaci memberi hormat, lalu bergegas pergi. Kami pergi ke arah lain, dengan tombak menuntunku dengan rantai. Lautan kurcaci terbelah untuk memungkinkan kami lewat, beberapa mengantre di belakang kami, yang lain mengawasi saat dia membawaku ke jalan berkelok yang mengitari tepi gua yang sangat besar. Bisakah kamu mengiriminya pesan? Tanyaku setelah beberapa saat, berusaha tetap tenang.
Alasanku berada di sini sangat mendesak, dan aku terdiam saat Lance Byron berhenti dan menoleh untuk menatapku. Katakan padaku kenapa kamu ada di Dicaten. Aku ragu-ragu, dan lubang hidungnya mengembang. Aku pikir begitu. Jika kamu hanya berbicara dengan Arthur, aku khawatir kamu harus menunggu. Aku tidak bisa mengiriminya pesan. Tapi kenapa? Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku tahu kenapa. Dia ada di Relictem. Ini menyebabkan alis Lance terangkat. Aku tidak akan mengonfirmasi detail apapun. Ketahuilah, bagaimanapun, bahwa kamu belum menemukan kota ini tanpa pertahanan. Saat ini, kamu hanya hidup karena niat baikku. Cobalah pengkhianatan apapun, dan niat baik itu berakhir. Aku berkedip. Ada sesuatu tentang ledakan langsung dari penyihir Dicatian yang terasa menyegarkan. Dicatat. Aku mengikuti Lance Byron di jalan yang panjang, mengamati pemandangan dan orang-orang Fildorial saat aku pergi. Di antara para kurcaci aku melihat segelintir manusia dan bahkan beberapa orang yang kupikir pasti elf. Meskipun berada di bawah tanah, tidak ada yang sempit atau sesak di kota ini. Bahkan, aku cukup terkagum-kagum dengan keindahannya. Cara bangunan dan rumah diukir di sisi gua, bagaimana sinar cahaya, yang dihasilkan oleh kristal besar yang ditempelkan pada pilar batu atau digantung pada rantai panjang, dipantulkan dari dinding gua hingga berkilauan seperti bintang di langit malam, bahkan cara orang-orang kota yang kasar dan tak kenal takut, bahkan bukan penyihir, menatapku, tatapan mereka tak terelakkan tertarik ke tandukku. Semuanya begitu memesona, sementara tetap kokoh dan kuat. Kupikir kami sedang membuat semacam benteng batu yang mengisi tingkat tertinggi gua, tapi sebelum kami mencapai gerbangnya, dia malah membawaku melalui pintu besi yang datar, jika berat, disisipkan ke dinding, dan tiba-tiba tempat itu hilang. Pesonanya. Aula di baliknya sempit dan sempit. Itu mengarah melalui pos jaga, di mana beberapa kurcaci menarik perhatian saat kami lewat, ke dalam serangkaian koridor tanpa hiasan. Sel berjejer di kedua sisi. Lance Byron membawa aku melewati penjara ke tempat yang tampaknya merupakan sel terdalam yang paling jauh dari pintu masuk, membuka pintu, dan mempersilakan aku masuk. Aku pergi tanpa keluhan. Itu tidak ideal, tapi ini waktu yang salah untuk menciptakan permusuhan di antara kami. Seiring waktu, bahkan jika Arthur tidak segera kembali, aku yakin aku bisa meyakinkan Lance ini, atau mungkin penguasa elf atau kurcaci, bahwa aku tidak bermaksud menyakiti mereka. Pintunya, yang terbuat dari kayu ek berat yang diikat dengan besi, ditutup dengan bunyi gedebuk. Meskipun aku tidak bisa merasakannya karena belenggu penekan mana, aku yakin sel itu secara ajaib dicegah dan dikunci. Sel itu sendiri polos. Kasur berisi jerami di lantai, dengan satu selimut wol terlipat di atasnya. Aku meringis pada ember yang terletak di sudut seberang. Aku mengerti akomodasi ini mungkin tidak memenuhi standar, darah tinggi, kata Lance Byron melalui jendela berjeruji yang dipasang di pintu, tapi aku khawatir sel yang lebih nyaman yang biasanya disediakan untuk bangsawan di istana ditempati oleh keluarga. Menjadi tunawisma oleh invasi klan Fritra. Aku mengatupkan rahangku, menggerakkannya bolak-balik dengan frustrasi. Namun, sebelum aku berbalik untuk menghadapinya, aku memuluskan fitur wajah aku, menampilkan bagian depan yang tabah. Persis seperti itu, invasi klan Fritra. Orang-orang aku telah menderita di bawah pemerintahan mereka selama ratusan tahun, kamu hampir tidak pernah mengalami 1 tahun pun. Mereka sama seperti musuhku seperti musuhmu, aku berjanji padamu. Alis Lance berkerut dalam kerutan serius. Kita lihat saja nanti.